Klub Penulis Muda. Bahwa ternyata di Surabaya ini ada sebuah wadah yang bisa menaungi bakat menulis dari remaja-remaja di kota Surabaya. Sebenarnya asalnya Klub Penulis Muda ini seperti apa sih, Bunda Sofi dulu mungkin bisa jelaskan? Iya, asalnya itu saya kan suka nulis ya, memang beberapa buku saya mengirimkan ke penerbit, kemudian diterbitkan. Beberapa teman saya ajak untuk ayo nulis yuk, nanti saya bantu masuk ke penerbit gitu, karena saya kenal nih sama penerbitnya. Nah ternyata beberapa teman yang saya ajak itu berhasil juga diterbitkan. Nah lama-lama mungkin dari mulut ke mulut akhirnya datang ke tempat saya untuk private gitu, nanya-nanya konseling pribadi. Nah tapi kalau konseling pribadi lama-lama orangnya numpuk banyak. Akhirnya wah kayaknya kalau satu persatu waktu saya bisa ini nih habis. Akhirnya ya udah kita buat aja pertemuan rutin gitu. Kita pilih lokasi di perpustakaan kota Surabaya. Saya juga mengajak beberapa teman yang sudah menulis untuk menjadi tim pembina, diantaranya ini Mas Dian. Sebenarnya sejak kapan kemudian akhirnya resmi ada sebuah klub namanya Klub Penulis Muda? Itu kita resmikan setahun yang lalu ya Mas Dian ya, di waktu puasaan itu ya. Buka bersama Buka bersama, terus kita launching 3 penulis muda. Kebetulan waktu itu launchingnya bareng-bareng. Nah itu kita resmikan sekalian gitu. Kalau sekarang total anggotanya ada berapa banyak Mas Dian? Kalau yang tercatat dalam jejaring sosial itu sekitar 772. Yang aktif itu kita sudah aktif sekitar 60 orang gitu. 772 itu mendaftar menjadi anggota lewat jejaring sosial, tapi yang rajin ikut pertemuan ada 60 orang. Karena mungkin kita masih hanya di Surabaya. Kalau di jejaring sosial sudah sampai kemana saja kan, ke seluruh Indonesia itu gitu. Lalu kemudian untuk pertemuannya bagaimana, rutinnya tiap kapan sih sebenarnya Klub Penulis Muda kami ini? tiap bertemu tiap minggu ketiga, tiap bulan pada minggu ketiga gitu. Tiap bulan minggu ketiga. Di perpustakaan kota. Lalu apa saja kemudian yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam Klub Penulis Muda ini setiap pertemuan di minggu ketiga itu? Kita akan bahas, tapi di segmen berikutnya kita jeda dulu. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Inspirasi Pagi segera kembali. Yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam Klub Penulis Muda ini setiap pertemuan di minggu ketiga itu kita akan bahas, tapi di segmen berikutnya kita jeda dulu. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0315613369. Inspirasi Pagi segera kembali. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Inspirasi Pagi, masih bersama Bunda Sofi dan juga Mas Dian. Bersama kita akan membahas mengenai sebuah klub yang dibina oleh dua rekan saya yang berada di sini. Klub Penulis Muda. Biasanya di sana teman-teman yang datang, yang hadir di perpustakaan Kota Surabaya itu ngapain aja sih? Ngapain ya? Aktivitasnya apa aja tadi sebenarnya? Ya, aktivitasnya biasanya ada kita workshop. Ada yang workshop pendek, artinya mereka datang cuma untuk sekali itu aja, dapat ilmunya sekitar 2-3 jam, habis itu mereka udah bye-bye, nggak ketemu lagi gitu. Ada yang mereka ikut kelas yang berkelanjutan, jadi sampai bukunya jadi ya Mas Dian ya. Jadi ada 7 kali pertemuan yang kita tetapkan dan kita sudah buat kurikulumnya sehingga memudahkan mereka mengikuti. Pokoknya kalau dia ikut kelasnya itu sampai selesai, itu artinya berarti dia nanti sudah jadi satu buku gitu. Terus selain itu ada juga yang konseling personal. Jadi konseling personal itu mereka datang sudah jadi buku, kita tinggal review lagi, cek lagi, oh ini ada yang salah, ada yang perlu diedit dan lain-lain. Nah itu personal. Susahnya adalah kalau misalnya seseorang itu sibuk nih, terus dia bisa ikut pertemuan pertama, kedua, pertemuan ketiganya nggak bisa. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk seperti itu Mas Dian? Biasanya kalau sesusah karena aktivitas dan sebagainya, biasanya kita mungkin
karena ini sudah paketan barangkali, sudah satu kesatuan, jadi biasanya konsultasi di luar barangkali karena mungkin jam waktu itu tidak bisa atau mungkin gimana. Jelas kami senantiasa mengadakan semacam pertemuan-pertemuan yang mungkin tidak hanya di perpustakaan, mungkin di luar, istilahnya dalam artian pertemuan-pertemuan yang mungkin tetap personal, konsultasi terjalan terus gitu, sampai dia barangkali sampai menjadikan membuat sebuah karya buku gitu. Jadi ini sebenarnya targetnya adalah ketika seseorang itu tergabung dalam klub penulis muda, diharapkan ketika dia selesai dia pasti akan menelurkan sebuah buku gitu. Dan itu email, kemudian sosial media itu sangat membantu. Membantu sekali. Iya, kita kan nggak bisa kopi darat, bisa kopi lewat udara. Kalau misalnya nih, ketika seseorang harus membuat buku itu kan ada banyak sebenarnya tahapannya. Mulai dari dia memikirkan apa sih yang ingin dia tulis, lalu bagaimana sih kerangka pemikirannya seperti itu. Bagaimana kemudian bisa menaungi, ada 60 orang yang tergabung di sini, menaungi beragam ide-ide itu untuk kemudian mereka masing-masing bisa menelurkan buku sesuai dengan hasratnya masing-masing. Itu seperti apa, Bunda? Jadi sebenarnya saya itu sudah punya konsep gimana sih cara belajar nulis yang gampang gitu ya. Itu sejak tahun 2009 ketika saya sudah mulai konseling satu persatu orang. Oh ternyata tipikal orang itu yang ditanyakan ini, kemudian cara mengajar yang enak tuh kayak gini. Nah dari situ akhirnya saya buat konsepnya. Jadilah sebuah kurikulum. Nah dari kurikulum itu kan? Nah jadi artinya tidak ada ruginya lah kita kalau belajar nulis sejak dini gitu. Terakhir Mas Dian, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak muda Kota Surabaya terkait dengan menulis ini. Sebenarnya kalau ibaratnya kita ada sebuah moto sebenarnya, sebuah moto yang seringkali diutarakan oleh Bu Sofi, bahwa sebenarnya kalau kita pengen tahu dunia, pengen tahu semua dunia, kita membaca. Tapi kalau dunia pengen tahu kita harus menulis. Menarik. Ingin tahu dunia, kita membaca. Dunia ingin tahu kita menulis. Menarik sekali. Baik, Dian Dwi Ariandoko, Ketua sekaligus Pembina Klub Penulis Muda, dan juga ada Bunda Sofi Pembina dari Klub Media dan juga pemilik Asa Media. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk sharing. Waktu yang terbatas tapi sangat menarik dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi remaja atau siapapun di sini yang ingin bergabung dan ingin menjadi seorang penulis. Dan pemirsa, Edgar Lawrence Doctorow, dia seorang penulis asal Amerika, menyatakan menulis harus bisa memberikan sensasi kepada pembacanya. Paling tidak itulah yang dilakukan untuk menjadi seorang atau bisa menghasilkan tulisan yang baik. Bukan memberikan contoh bahwa menulis itu bisa membuat orang tertimpa hujan, tetapi paling tidak orang bisa merasakan apa sih hujan itu atau bagaimana rasanya jika kita terkena hujan. Itulah esensi dari menulis yang baik, memberikan sensasi isi tulisan itu sendiri. Dan demikian Inspirasi Pagi, semoga bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bunda, terima kasih Mas Dian.